Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari pengacara Komarudin Simanjuntak menuduh Taspen mengelola uang 300 triliun untuk pemilu tahun 2024. Pengacara Komarudin Simanjuntak menuduh Taspen mengelola uang 300 triliun untuk pemilu tahun 2024. Taspen lewat pengacaranya Yusril Iza Mahendra membantah tidak benar Taspen mengelola uang 300 triliun untuk kepentingan pemilu tahun 2024. Pernyataan pengacara Komarudin Simanjuntak menimbulkan kegelisahan dan keresahan di kalangan orang yang sudah pensiun. Pengacara Komarudin Simanjuntak yang menuduh harus membuktikan tudingannya tersebut. Bila tidak bisa dibuktikan, gantian pihak pengelola Taspen mengadukan pengacara Komarudin Simanjuntak ke polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Uang Taspen yang dikelola tersebut untuk membayar uang pensiun bagi orang yang sudah pensiun dari pegawai negeri. Pernyataan pengacara Komarudin Simanjuntak merupakan perbuatan kejahatan yang merusak nama baik pengelola Taspen yang melanggar pasal 310 KUHP yang ancaman hukumannya selama 9 bulan. Pengacara Komarudin Simanjuntak fokus mendalami pengacaranya sebagai ahli hukum dan jangan mencampuri masalah Taspen untuk dunia orang yang sudah pensiun. Harapan saya, polisi segera memproses pengaduan pihak Taspen yang diajukan lewat pengacaranya Yusril Iza Mahendra guna terciptanya ketenangan di kalangan orang yang sudah pensiun. Harapan saya juga, pengacara Komarudin Simanjuntak jangan hanya menuduh tanpa didukung alat bukti yang dikhawatirkan bisa berbalik menjadi tersangka dalam perkara merusak nama baik pengelola Taspen tersebut. Pengacara Komarudin Simanjuntak menuduh Taspen mengelola uang 300 triliun untuk pemilu tahun 2024. Taspen lewat pengacaranya Yusril Iza Mahendra membantah tidak benar Taspen mengelola uang 300 triliun untuk kepentingan pemilu tahun 2024. Pernyataan pengacara Komarudin Simanjuntak menimbulkan kegelisahan dan keresahan di kalangan orang yang sudah pensiun. Pengacara Komarudin Simanjuntak yang menuduh harus membuktikan tudingan tersebut. Bila tidak bisa dibuktikan, gantian pihak pengelola Taspen mengadukan pengacara Komarudin Simanjuntak ke polisi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Karena kalau kita berbicara, tidak boleh asal bicara, menuduh, harus didukung minimal dua alat bukti. Kalau tidak terbukti, nanti bisa salah, malah berbalik nanti jadi tersangka. Kalau kita hanya ngomong saja. Tetapi kalau ada minimal didukung dua alat bukti, tidak ada masalah, berarti apa tuduhannya itu adalah benar. Uang Taspen yang dikelola tersebut untuk membayar uang pensiun bagi orang yang sudah pensiun dari pegawai negeri. Pernyataan pengacara Komarudin Simanjuntak merupakan perbuatan kejahatan yang merusak nama baik pengelola Taspen yang melanggar pasal 310 KUHP ancaman hukumannya selama 9 bulan. Pengacara Komarudin Simanjuntak fokus mendalami pengacaranya saja sebagai ahli hukum dan jangan mencampuri
masalah taspen untuk dunia orang yang sudah pensiun. Harapan saya, polisi segera memproses pengaduan pihak taspen, untuk memproses pengaduan pihak taspen yang diajukan lewat pengacaranya Yusril Isa Mahendra guna terciptanya ketenangan hidup di kalangan orang sudah pensiun. Harapan saya juga pengacara Komarudin Simanjuntak jangan hanya menuduh tanpa didukung alat bukti yang dikhawatirkan bisa berbalik menjadi tersangka dalam perkara merusak nama baik pengelola taspen tersebut. Jadi kita kalau berbicara tidak boleh asal ngomong saja, harus didukung minimal 2 alat bukti, itu baru benar. Karena kalau kita tidak hanya bicara menuding, karena ada ketentuannya, siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Kalau dia tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut, bisa berbalik nanti dia sendiri yang jadi tersangka yang diadukan oleh pihak yang disakiti tersebut, yang diadukan oleh pihak taspen tersebut. Sekian dan terima kasih.